Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, siang ya, udah siang ya. Siang ini kita akan membahas terkait dengan bab 6 yaitu debt investment yang teman-teman juga sudah dapat di AKM. Sebelumnya saya mau nanya dulu gimana kabarnya teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Lebarannya gimana kemarin? Bisa kumpul sama keluarga? Dengan keluarga kecil sudah cukup lah, Bu Mila. Dengan keluarga kecil sudah cukup, ya. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman. Siang ini agenda kita karena siang-siang kan biasanya pada ngantuk ya. Saya juga agak-agak ngantuk ini. Jadi kita yang pertama agenda untuk pertemuan kali ini saya akan tanya ke teman-teman semuanya untuk menerangkan, nanti yang saya panggil absennya untuk menerangkan Excel saya. Kemudian ketika sudah selesai, nanti kita lanjut mengerjakan latihan soal. Ada 2 soal di sana, nanti di sana ada keterangannya. Di mana satu soal yang mudah ya, soal mudah menurut saya. Akan saya kasih waktu maksimal untuk nggak 25 ya, karena saya akan pinter-pinter ini 1 jam ya. 1 jam atau 1 jam kurang sudah cukup tentunya. Nah, kemudian ketika terlambat gimana? Ketika terlambat maka boleh dikumpulkan namun akan mengurangi poin di 15 menit pertama, maksud saya di 15 menit pertama poin akan saya kurangi 5, kemudian setelah itu poin akan dikurangi sebesar 10 poin. Nah, setelah kalian sudah mengumpulkan berupa apa? Berupa tulisan tangan saja ya, tapi saya minta nanti tulisan tangan jawabannya itu dikasih itu loh warna-warni ya, entah spidol atau di board gitu ya, biar masnya saya tahu nih. Kadang kan kalau apalagi yang cowok ya, kalau nulis kan kadang kurang rapi. Saya minta untuk yang jawabannya dikasih board atau bolpen warna-warni. Kemudian di foto dan buat dalam bentuk PDF. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Setelah sesi tersebut selesai, jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan lewat via WhatsApp. Jadi sistemnya saya balik. Ini saya mau nanya dulu teman-teman semua, karena kemarin kan nggak ada tugas ya. Saya mau nanya, kira-kira teman-teman ini pada belajar nggak ketika nggak ada tugas. Dan nanti sesi pertanyaannya di terakhir. Jika ada yang mau ditanyakan, jika enggak ya sudah. Berarti saya kira sudah paham semuanya. Oke, bisa saya mulai ya sekarang ya. Siap semuanya? Silahkan itu ya kalkulator gitu disiapkan. Saya kasih waktu 2 menit lah buat menyiapkan. Kemudian buku praktikum jangan lupa. Saya sambil nyatet teman-teman semua. Gimana, sudah siap? Halo, sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap? Sudah, Bu. Ya, saya catat dulu mana-mana saja yang akan saya ini. Oke, saya kasih slide-nya. Oke, bisa lihat slide-nya ya. Maksud saya Excel saya bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke. Yang pertama saya minta teman-teman untuk menerangkan
Jadi ini jawaban dari teman-teman semua, ini akan saya buat penilaian. Silahkan nomor absen 19. Tolong dong terangin ini absen 19 Mbak Thomas ya. Absen 19 Mbak Makrifatul Sholihah. Mbak minta tolong Mbak diterangin apa sih maksud dari ketiganya ini. Companies Group Debt Investment into 3 categories, diterangkan masing-masing, kemudian ditunjukkan kepada saya dan teman-teman semuanya. Gimana sih kelakuan akuntansi untuk ketiga kategori ini? Silakan Mbak. Jadi company group debt investment itu ada tiga kategori. Yang pertama HFC atau Hanford Collection, Hanford Collection and Selling sama trading. Nah, kalau HFC ini pengukurannya pakai amortized cost. Terus kalau HFCS juga. Halo, suaranya putus-putus ya Mbak? Amortized cost, tapi dibandingkan juga sama fair value-nya. Terus kalau trading ini Halo, Tes. Bisa dengar suara saya? Teman-teman lain bisa dengar suara Mbak Makrifat, Mbak Makrifatul Sholihah? Atau hanya saya? Putus ya? Putus. Oke, Mbak, saya ganti dulu ya. Saya ganti personal dulu aja ya, biar teman-teman. Nomor absen 13. Irawan Agung Laksono. Silakan Mas Irawan. Iya. Baik, Bu. Sebelumnya itu debt investment dibagi menjadi 3. Held for collection, held for collection and selling, dan yang terakhir adalah trading. Untuk held for collection itu adalah investasi utang yang dimiliki untuk dikoleksi atau untuk memperoleh pembayaran bunga atau pokok. Untuk pelakuan akuntansinya, EFC itu diukur menggunakan amortized cost dan tidak mengakui adanya unrealized gain atau loss. Selanjutnya, untuk held for collection and selling, itu adalah investasi utang. Itu perlakuan akuntansinya diukur pada fair value OCI, pengukurannya fair value OCI, dan mengakui adanya unrealized gain dicatat pada OCI di bagian equity. Nah, selanjutnya untuk trading itu yang investasi utang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual dalam jangka waktu yang pendek dan diukur dengan FVTPL atau fair value through profit or loss. Untuk pengakuan unrealized gain or loss-nya diakui di laba rugi. Oke. Terima kasih Mas. Kemudian di sana kan ada fair value adjustment, tahu ya Mas ya? Iya, Bu. Ya, kira-kira fair value adjustment tuh dibuat waktu kapan sih? Waktu tanggal pelaporan keuangan. Tanggal pelaporan? Waktu buat laporan keuangan. Laporan keuangan. Kira-kira itu diperuntukkan untuk kategori yang mana FVA itu? Untuk kategori held for collection and selling dan juga trading. Oke. Bisa diterangkan nggak kepada saya FVA itu isinya apa sih kalau untuk ngitung FVA itu? Itu berupa membandingkan antara fair value awal dengan fair value pada saat tanggal laporan keuangan dibuat. Jadi biasanya ada perbedaan itu. Perbedaannya itu diakui sebagai unrealized gain atau loss. Fair value awal maksudnya gimana? Fair value awal sebelumnya. Amortized cost deh Bu, Mak. Membandingkan antara amortized cost dengan fair value pada saat tanggal pembuatan laporan keuangan. Oke, amortized cost dari debt investment. Oke, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya nomor absen 30. Nomor absen 30 ini coba saya tengok.
Mbak Rofkah Salsabila. Iya, Mbak Rofkah Salsabila. Mbak, apa namanya, ini kan ada soal Mbak, sebenarnya soalnya ada di buku praktikum. Bisa tolong ini dibacakan soalnya, kemudian diterangkan kepada saya dan teman-teman semua, ini cara menghitungnya gimana sih, gitu. Silahkan Mbak. Oh, halo Mbak Rifka. Halo. Halo. Oke, Mbak Rifka tidak terdengar suaranya ya. Mungkin Ya, saya tidak terdengar. Tidak terdengar ya. Oke. Ini aja deh, saya review dulu yang tadi ya, yang nanti habis Mbak Rofka ke absen 21 ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu yang ini. Jadi tadi benar ya, yang untuk ada 3 kategori dalam debt investment ini sendiri. Yang pertama adalah held for collection. Jadi ini artinya investasi pada utang gitu ya, di mana entitas atau investor tujuan utamanya adalah apa? Mengoleksi gitu ya, interest revenue atau contractual cash flow, atau dalam bahasa sederhananya apa? Mendapatkan pembayaran berkala. Pembayaran apa? Pembayaran bunga jika kita investasinya pada bond. Investasi ini termnya pendek apa panjang? Termnya tuh panjang. Jadi ini investasi jangka panjang. Nah, boleh nggak kira-kira investasi ini tuh dijual? Boleh, sangat boleh. Jika apa? Jika misal keadaan rating obligasinya turun atau ada keadaan-keadaan lain yang membuat investor itu ingin menjual debt investment tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu adalah held for collection and selling. Jadi ini jenis investasi di mana debt investasi di mana itu memiliki dua niat atau dua tujuan. Yang pertama untuk yang tadi ya, contractual cash flow, dan juga ada tujuan lain yaitu untuk jual, untuk selling dari debt investment tersebut. Ini sifatnya gimana? Sifatnya itu jangka panjang tapi jangka pendek tapi nggak pendek banget. Nah, yang ketiga ini adalah trading. Nah, tujuan utamanya dari jenis investasi ini adalah aktif untuk diperjualbelikan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti di reksadana atau manajer investasi atau apalagi, atau misal perusahaan-perusahaan dalam industri lain yang dia memang intentionnya, tujuannya, niatnya itu untuk melakukan trading gitu ya, bisa perusahaan garment, bisa macam-macam gitu ya. Nah, pemilihan kategori 1, 2, 3 ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi treatment akuntansi itu sendiri. Nah, nomor 1 ini apa? Nomor 1 ini, yang untuk nomor 1 ini akan menggunakan amortisasi cost. Benar tadi yang Mas siapa tadi ya? Amortisasi cost. Kenapa dia menggunakan amortized cost gitu ya? Karena tidak ada perbandingan antara carrying amount atau nilai bukunya gitu ya dengan nilai wajarnya. Nah, konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya adalah tidak ada loss atau unrealized gain yang diakui. Sementara untuk kategori 2 dan kategori 3 gitu ya, dia ada carrying amount-nya ada, nilai wajarnya ada, maka itu bisa untuk diperbandingkan. Nah, kemudian efeknya apa? Efeknya mungkin akan timbul loss atau unrealized gain. Nah, untuk loss atau unrealized gain yang untuk HFCS ini akan ditampung di mana? Di OC. Kemudian yang kategori 3 akan ditampung di mana? Di income statement. Oke. Silahkan nomor absen 21 untuk menerangkan selanjutnya. Mbak Meltri Nugraheni. Mbak Meltri silahkan Mbak, yang amortized cost diterangkan ke teman-temannya Mbak.
Untuk amortized cost, Ya, soalnya bisa dilihat di layar. Kita langsung mencari dari carrying amount of investment-nya atau present value dari nominal obligasinya sekarang. Itu dengan cara mempresent value-kan nilai nominal obligasi tersebut. Hasilnya ditemukan 461.391.325. ya. Kemudian lanjut ke cash receipt-nya, cash receipt dari mana interest revenue, discount amortize untuk ini. Meskipun ini kita udah dapat ya di pertemuan 1-2, tapi untuk remembering lagi. Ya. Untuk cash receipt-nya atau kas yang sebenarnya kita dapatkan itu didapat dari itu kan bunganya semi anual. Jadi bunga kuponnya itu 8% dibagi 2, 4% dikalikan dengan 500 juta. Hasilnya 20 juta. Kemudian untuk interest revenue-nya itu didapat dari 10% dibagi 2, 5% dikali dengan carrying amount of investment yang carrying amount itu. Hasilnya 23.069.566. Kemudian karena ini diterbitkan pada kondisi diskon, maka terdapat diskon amortized sebesar 3.069.566. Oke. Sekarang lanjut ke ini, Mbak. Lanjut ke jurnalnya. Terangkan logika dari jurnalnya. Kenapa ini segini? Kenapa ini debt investment-nya itu kok di debit? Kenapa nggak di kredit seperti itu? Hanya sampai jurnal penerimaan pembayaran aja ya. Ya. Untuk jurnal pembelian obligasi kan sebenarnya kita menginvestasikan beli investasi. Jadi kita mengeluarkan cash sebesar 461 gimana ya? Sebenarnya kita membeli debt investment, jadi mengubah cash kita menjadi debt investment. Dan karena present value dari debt investment itu di nilai sekarang itu 391.325, sehingga kita mencatatnya sebesar carrying amount pada saat sekarang. Oke, terima kasih. Tadi sudah ini ya, sampai penerimaan pembayaran ya? Belum, Bu. Oke, baru ini ya pembelian. Sorry, tadi saya ada anak saya. Silakan Mbak, yang ya udah bener ya, ke jurnal kedua. Untuk jurnal penerimaan pembayaran bunga obligasinya itu dilakukan kan semi annual. Jadi kita mendapatkan cash 20 juta dan sebenarnya kita mendapatkan interest revenue itu hanya sebesar 23.069.566, sehingga terdapat diskon amortisasi sebesar 3.069.566 di debt investment. Oke, terima kasih Sehingga Mbak. debt investment itu menambah debt investment. Iya, terima kasih sudah ini ya, sudah belajar ya berarti ya. Oke, kita next ke nomor absen 18. Nomor absen 18 ini Mahdar. Ya. Mahdar. Mas Mahdar. Iya. Silahkan Mas. Terangkan ke saya jurnal penyesuaian kemudian jurnal pembayaran bunga kedua. Ya, di saat akhir tahun kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu di mana untuk semester berikutnya kita debit interest receivable sebesar 20 juta sebesar cash receipt untuk semester berikutnya. Terus kita mengkredit interest revenue 223.223.445 itu dari interest revenue. Terus karena ini diskon, kita debit debt investment-nya 3.223.045. Terus pembayaran bunga kedua kita terima cash sebesar 20 juta dan kita mengkreditkan
interest receivable yang tadi yang udah di-accrued sebesar 20 juta. Oke. Kemudian efek untuk statement financial position-nya gimana? Dan Jadi income. Ya. debt investment-nya, total debt investment-nya kita catat di statement of financial position sebesar 460.683.936 dari total dari jurnal tadi. Terus interest receivable-nya kita catat sebesar 20 juta di bagian current asset. Terus di income statement kita catat interest revenue-nya dijumlahkan dari jurnal tadi sebesar 46.292.661. Oke, saya mau ulas lagi ya, Mas. Saya nanya lagi, kenapa debt investment ini tadi ada di debit, Mas? Karena dia diskon. Karena dia apa? Diskon. Karena dia diskon. Ya. Karena amortisasi bersifat menambah carrying amount ya. Diskon ya. Oke. Ini juga buat belajar ya. Udah, makasih Mas. Mahdar ya. Sekarang ke absen 24. Absen 24. Ya Bu, saya Bu. 24. Nailu, Mas Nailu. Iya Bu. Silahkan Mas Nailu. Ini ada kasus lagi. Bagaimana sih jika terdapat kasus di mana perusahaan menjual investasi sebelum jatuh tempo? Silahkan Mas. Jadi kan ini ceritain dulu. Ini soalnya tuh gimana? Maksudnya, sederhananya. Diasumsikan bahwa PT Harapan Bangsa menjual seluruh investasi utangnya pada tanggal 1 November 2020 pada harga 993 ditambah pembayaran piutang bunga accrued interest atas transaksi tersebut. PT Harapan Bangsa membuat jurnal sebagai berikut. Maksudnya gimana nih Mas? Sederhananya Mas. Jadi kan halo, Mas Nailu. Ibu. Halo. Oh ya. Oke, pas dulu ya. Saya lanjut ke teman yang lain ya. Oke, kalau gitu lanjut ke nomor absen 27, Rahmat Al-Faid. Silahkan Mas Rahmat. Oke Bu. Diasumsikan bahwa PT Harapan Bangsa menjual seluruh investasi utangnya pada tanggal 1 November 2020 pada harga 99.3/4. Pembayaran piutang bunga. Atas transaksi tersebut, PT Harapan Bangsa membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini maksud sederhananya itu PT Harapan Bangsa ingin jual investasinya ini pada harga 99.3/4, Bu. Nah, yang pertama, dia mencatat amortisasi diskon per tanggal 1 November 2020. Itu perhitungannya dari sisa bulan yang terpakai, kan 4 bulan dari tanggal 1 Juli sampai 1 November, 4 bulan. Jadi sebentar, saya nanya dulu. Ya, saya nanya dulu. Berarti ini carrying amount-nya tuh nyatetnya gimana, Mas? Bukan nyatetnya ya. Ngitungnya gimana? Pertama kita cari dulu interest amortisasinya dulu, Bu. Lalu ntar kan karena ini diskon, ntar kita tambahin sesuai amortisasinya sampai 1 November. 99.3/4 itu maksudnya gimana? Kan penjualannya itu
sebesar carrying amount apa ya, 500 juta itu kita kalikan 993/4. Dengan kurs. Harga jualnya kayak apa ya? Iya, benar itu selling price, benar. Iya. Next. Pertama-tama kita cari dulu debt investment amortisasinya. 4/6 kali 3.553.407. Itu kan amortisasi pada tanggal 1 bulan 1 2021. Sorry. Cara nyari ininya gimana? Sekarang kan kamu lagi nerangin debt investment ya? Jurnal yang pertama ya. Ini cara nyarinya gimana, Mas? Dapat angka segini nih. Yang mana, Bu? Yang debt investment pada interest revenue. Dapat 2 juta sekian itu dapatnya dari mana, Mas? 4/6 dikalikan amortisasi pada tanggal amortisasi bulan berikutnya, Bu. Maksudnya periode berikutnya, yaitu amortisasi pada tanggal 1 Januari 2021. Ya, benar. Ini sudah saya kasih import ya. Ya. 1 Januari 2021. 2021, ya. Kenapa Kak 2021? Kenapa nggak 2020? Karena kan kita nyarinya itu kan dijualnya tanggal 1 November 2020. Berarti kita nyarinya itu antara tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Januari 2021. Oke, terus dapatlah angka segini ya. Ya, dapat angka segitu. Terus untuk mencatat jurnal penjualan investasi obligasinya ya, Bu. Ya. Pertama kita catat cash-nya itu dari pertambahan interest revenue-nya. Gimana ya, Bu, jelasinnya? Pertama kita cari dulu interest revenue-nya dulu, Bu. Debt investment-nya ini. Kan dapatnya ya pertama-tama kita cari dulu harga jualnya, Bu. 500 juta dikali 993/4. Dapatnya 498.750.000. Kita kurangi nilai tercatat investasi obligasinya. Nilai tercatat investasi obligasinya itu per tanggal 1 Juli 2020 kan carrying amount-nya 471.068.133. Kita tambahkan dengan amortisasi dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 November 2020 sebesar 2.368.938. Jadinya 437.071. Nah, selisihnya itu dari harga penjualan yang 498.750 tadi kita selisihkan dengan nilai tercatatnya tadi sebesar 25.312.911.000. Oke, terima kasih Mas. Saya mau mengulas sedikit ya. Sepertinya juga udah belajar ya. Saya mau mengulas sedikit terkait dengan soal ini. Jadi ini itu pada saat menjual ya, kita harus menentukan carrying amount-nya dulu. Jadi kita mau tahu tuh atas penjualan obligasinya itu tadi kita rugi atau untung, yang tadi mungkin belum dijelasin ya di sini. Kita mau rugi atau untung. Caranya gimana? Caranya adalah membandingkan. Nah, ini yang bedanya ada di sini dengan yang soal pertama tadi. Membandingkan antara carrying amount pada saat kita menjual gitu ya, dengan dengan selling price-nya, dengan harga jual. Dengan harga jual saat kita menjual. Nah, berapa carrying amount dari informasi yang ada gitu kan? Bisa dicari nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita lihat, ini kan 1 November 2020. Itu lebih dekat ke periode kapan sih? Juli apa Januari? Dia lebih dekat ke periode Januari 2021. Nah, jadi dari November ke Januari, awal Januari gitu ya, itu ada 4. Karena ini porsi dari 6 bulan, ya bisa dilihat di sini, maka akan dikalikan 4/6
dikalikan masing-masing dari angka ini, ada cash received, discount amortized gitu ya. Jadi itulah dasar kita untuk menghitung masing-masing angka-angka yang ada di sini. Nah, kemudian ini ada di step di sini ya. Ini yang penting nanti di soal juga ada ini. Tanggal 1 November 2020 itu dijual seluruh investasinya pada harga 99.3/4 ditambah pembayaran piutang bunga atau accrued interest. 99.3/4 itu maksudnya adalah 99,75%. Jadi harus ada persentasenya. Persen dari apa? Dari mana? Face value dari investasi bersangkutan, Bu. Berapa? Jadi 99,75% dari 500 juta kalau nggak salah. 500 juta dari soal yang di atasnya tadi ya. Dari 500 juta. Nah, kemudian di sini dilihat, dibandingin dulu. Ini ketemulah angka 498.750. 99,75% karena 500 juta. Dibandingin 498 dibandingin dengan 473. Dapatlah gain. Karena apa? Karena selling price-nya lebih gede ketimbang debt investment kita. Debt investment cara nyarinya dari mana? Dari amortized cost tadi yang 1 Juli 2020 ya, benar ya. Ditambah dengan amortisasi yang tadi kita cari 4/6 itu. Ketemulah angka segini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk jurnal yang ini cash ini maksudnya cash yang didapat kira-kira perhitungannya dari mana? Cash yang didapat ini perhitungannya dari soal yang di step tadi itu. Mana ya? Yang ini. 99.3/4 ditambah pembayaran piutang bunga atau accrued interest. Perhitungan dari tadi itu ketemulah angka segini, 512 sekian itu. Nah, interest revenue dapatnya dari mana? Interest revenue dapatnya dari perkalian 4/6 tadi ya yang sudah saya terangkan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dari cash receive-nya, bukan dari interest revenue-nya. Saya tulis di sini. Dikalikan dengan cash received, cash yang diterima. Karena hanya 4 bulan ya, maka dikalikannya 4/6. Jadi kesimpulannya dari soal kedua ini apa? Kesimpulannya adalah, ada yang mau nilai? Ada yang mau jawab? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ini siapa? Sebentar saya. Absen 1, Bu. Oke, Mbak Adinda. Silakan, Mbak Adinda. Jadi kalau ada penjualan debt investment sebelum jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, kita harus menghitung carrying amount-nya. Ini enggak, sorry, saya potong ya. Maksudnya untuk yang masalah ini kan FE untuk amortized cost, Mbak. Yang di bagian apanya ya, Bu? Semuanya yang dari tadi kita omongkan, yang dari pokoknya yang amortized cost. Jadi kalau untuk pengukuran berdasarkan amortized cost itu kita harus membuat tabel dan melakukan jurnal amortisasi di setiap pembayaran bunga atau di 31 Desember. Nah, nilainya itu diukur sesuai dengan amortized cost-nya, dan saat terjadi penjualan kita akun yang digunakan itu gain on loss sales bond yang nanti tuh masuk ke income statement. Oke, terima kasih Mbak Adinda ya. Adinda. Oke, sudah benar ya yang ungkapkan oleh Mbak Adinda. Saya tambahin sedikit. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi itu adalah untuk jenis investasi pada amortized cost ini kita lihat bahwa nature atau sifat dari investasi tersebut adalah yang pertama tadi kita itu mau collect contractual cash flow, sehingga kita pakai amortized cost
Sehingga ketika kita menggunakan amortized cost, kita tidak perlu membandingkan carrying amount dengan fair value pada saat pelaporan, pada periode pelaporan. Nah, jurnal yang diperlukan tadi ya, sudah ya, jurnal diperlukan apa untuk pada saat beli investasi, pada saat bayar bunga, dan juga pada saat atau menghitung accrued interest-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke fair value method. Bu, silahkan nomor absen 28. Bu, permisi Bu, mau nanya dulu ya. Bu. Ini siapa? Mas Saya Agis. absen 2. Mau nanya yang tadi pertama itu Bu, kan kalau Mas Agis, tadi ya? Saya ini Mas, tadi aturannya di sini, karena kan teman-teman harus harus nanti ngerjain soal dulu. Iya. Nah, tadi gini, soalnya yang kelas kemarin itu saya buka itu selesainya mereka sampai jam 8 malam. Jadi nanti jangan sampai ini sampai maghrib kita masih berkutat akuntansi. Jadi ini kita selesaiin dulu, kemudian teman-teman ngerjakan soal ya yang ada di itu. Kemudian nanti akan saya buka setelah semua udah selesai gitu ya. Mudah-mudahan aja nggak ada yang terlambat ya. Kita buka sesi soal kayak kemarin. Jadi nanti penjelasannya bisa nanti yang nanya di WAG bisa banyak mahasiswa. Soalnya kadang kalau di sini online ya, kadang ada yang malu-malu, tapi kalau di WAG nanti bisa banyak ya. Kita jelasin dulu ya, Mas Agit. Makasih Bu, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa Mas Agit. Terima kasih. Ini udah. Oke, kita ke next ya. Kita ke fair value methodnya. Oke, fair value method ini ke absen 28. Absen 28. Mbak Rania. Halo Mbak Rania. Mbak Ranianya nggak ada ya? Halo? Halo teman-teman semua. Mbak Rania? Bisa dengar suara saya? Oke, nggak ada, saya lewatin ya. Oke. Mbak Sabrina. Absen 32. Nah, jadi dengan ini saya maka bisa kenalan karena kita nggak ketemu, jadi saya bisa kenalan ke semua mahasiswa. Makanya saya coba nanya ke nanti akan bakal dapat bagian semua, entah pertemuan ini atau pertemuan yang akan datang. Mbak Sabrina bisa jelaskan kepada saya terkait dengan soal yang fair value method ini, Mbak. Di sini yang contoh A itu kan dia investasi dengan efek fair value pakai OCI. Nah, ini berarti dia investasinya HFCS biasanya. Terus ini contoh soalnya, jadi pada tanggal 1 Januari 2019, PT Tegar itu membeli bond sebesar 500 juta, jadi dia 500 juta dengan bunganya 8%. Terus jatuh tempo 1 Januari 2024, berarti 5 tahun. Terus dengan harga 541.651.014. Jadi dia dibeli dengan bond premium dan bunganya dibayar semi-annually 1 Juli dan 1 Januari. Nah, diketahui effective rate-nya itu 8% tadi ya, Bu? Ya. 8%. Jadi tujuannya HFCS. Terus itu schedule amortisasinya. Jadi cash yang diterima dia itu 500 juta dikali sama 8%. Nah, untuk interest revenue-nya dia 542.651.14 dikali 6%-nya. Nah, selisihnya itu jadi diskon amortisasinya yang akan mengurangi carrying value dari investasi. Oke, sifat dari amortisasi untuk premium obligasi apa, Mbak? Mengurangi carrying value, Bu. Oke. Langsung ke itu, Mbak, langsung ke jurnalnya, coba. Untuk pembelian sama kayak yang tadi. Nggak usah yang ini, nggak usah. Udah paham semuanya. Terus penerimaan juga sudah sama. Penyesuaian? Untuk penyesuaian
diakuin dulu Bu bunganya. Jadi karena diakuin, jadi pakainya interest receivable pada debt investment sama interest revenue, gitu Bu. Oke. Lanjut ya. Karena ini saya nggak pernah dengar nih Mbak siapa ini ya, Mbak Sabrina ngomong ya. Saya pengen dengar suara semua mahasiswa. Oke, lanjut Mbak. Yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember Mbak. Jadi diasumsikan pada 31 Desember fair value-nya itu 534 juta, sedangkan carrying value-nya itu 535.98.461. Nah, jadi selisih dari ini itu 1.098.461. Nah, dia itu kan berarti karena fair value-nya lebih besar ya daripada carrying value, berarti dia gain, Bu. Berarti dia gain. Loss. Gimana? Jadi dia unrealized holding gain or loss-nya di debit pada fair value adjustment. Jadi unrealized gain or loss-nya tuh di equity Bu, masuknya OCI. Ini tahu kan saya buat di account di sini, tahu kan maksudnya? Paham kok Bu. Oh paham ya. Oke, terima kasih ya. Bagus ya udah pada belajar ya yang kelas kemarin. Maaf Bu. Iya. Tadi Sabrina kan bilang gain ya Bu. Maaf Bu, saya absen 33 salah Sabila. Iya. Tadi kan fair value adjustment-nya Sabrina bilangnya gain ya Bu. Tapi kan unrealized loss Bu, karena unrealized holding gain-nya di debit. Itu bukan unrealized holding gain tadi bilangnya ya? Tadi bilangnya gain Bu. Hah? Bilangnya apa? Tadi bilangnya gain. Oh gain ya? Iya. Terima kasih Mbak, siapa ini namanya yang? Sabila Bu. Absen berapa Mbak? 33. Oh Mbak Sabila Lolita. Iya maaf ya Bu, nanti takutnya kebalik-balik. Iya tadi saya nggak ini. Iya makasih Mbak Salsabila Lolita. Jadi ini kayaknya teman-teman sudah paham semua Masnya. Kayaknya sebenarnya ini sih untuk debt investment ini kita kan mengacunya ke PSK 71 ya. Ini sebenarnya kalau dipikir banget ini rumit ya, karena kalau teman-teman lihat di di bukunya Pak Lutfi yang ada di diagram recycle with itu apa, kemudian non recycle. Tapi nanti kalau sudah lihat lihat mengerjakan, insya Allah Masnya mudah dipahami kok. Meskipun terkait dengan PSAK 71 ini nantinya akan banyak asumsi, namun saya kemarin sudah pesan kepada rekan-rekan dosen bahwa jika bisa nanti soal untuk terkait dengan investasi ini tidak banyak asumsi, karena ketika banyak asumsi maka mahasiswa akan menjawabnya nggak hanya satu cara saja, ada A, B, C gitu kan. Nah saya review sedikit di sini ya. Investasi di debit sebesar yang ini di account ya, di debit sebesar 535 juta sekian. Namun menurut fair value, kenapa ini saya buat di account agar nanti untuk memudahkan, misal nanti ada soal di mana itu jenis investasinya banyak sekali, nggak hanya satu aja, karena ini kan contoh mudah biar teman-teman semua bisa paham ya. Ini gimana? Saya kasih di account di sini karena menurut investasi di debit sebesar 535 juta sekian. Namun menurut fair value harus turun sebesar 534 juta. Maka di sana harus ada adjustment di sisi di sisi kredit kan, biar nilainya sebesar fair value-nya tadi. Sehingga ada adjustment kita catat di akun fair value adjustment sebesar 1098. Ini tidak pakai, kenapa ini tidak pakai debt investment gitu? Kenapa pakainya FVA gitu kan? Karena FVA ini, fair value adjustment akun ini adalah sub akun dari investasi yang khusus untuk membukukan adjustment atas nilai wajar. Jadi FVA bersifat dikredit seperti jurnal ini ya. Nah kalau
efek dari jurnal ini adalah unrealized holding gain or loss-nya nanti ini akan masuk di equity bagian apa? Bagian OG, kemudian FVA-nya akan masuk di mana? Di sub bagian akun investasi. Nah, ini nanti saya contohkan di sini. Nah, kemudian next saya tunjuk yang yang ini dulu, yang saya belum kenal. Febrilda Ayu Aurelia. Mbak, ini kok nggak ada ininya ya? Nggak ada nomor absennya ya? Mbak Febrilda? Iya, saya. Nomor absen berapa Mbak Febrilda? 38. 30. Ini pertemuan depan dikasih nomor absen ya Mbak ya? Oh iya Bu, ini ganti email soalnya. Oh ganti email, oke. Mbak Febrilda sebelumnya pernah tanya atau menjawab nggak Mbak? Pernah menjawab. Pernah menjawab kayaknya. Ya nggak pernah sama sekali siapa ya ini? Saya biar kenal gitu. Coba saya lihat. Nanti kalau misal saya lihat dulu Mbak. Karena saya tidak lihat muka kalian ini, tidak lihat ekspresinya. Mbak Alida sebenarnya belum pernah ini juga ya, Mbak Alida Bun-Bunan Huta Barat. Halo? Mbak Alida, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Alida? Nggak bisa ya? Jaringannya apa gimana ya? Bisa? Saya nggak dengar soalnya. Teman-teman dengar nggak Mbak Alida ngomong? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Bu Mila ini ada chat masuk di ini kebaca ya, itu bisa dengar? Ya bisa dengar tapi tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara ya. Oke, lain kali mungkin kita bisa ini ya Mbak tanya jawab. Soalnya saya belum pernah dengar nih Mbak Alida Bun-Bunan suaranya seperti apa. Alfareza Yogi udah pernah belum ya? Mas Alfareza, Mas ya ini ya, Mas Alfareza. Dengar suara saya Mas Alfareza? Halo? Wah. Jangan-jangan ketiduran nih Mas Alfareza. Halo Mas? Oke. Nggak bisa ya. Oh, mic-nya rusak. Oke, mic-nya rusak. Oke. Ya, Bu. Oke, Mas Alfareza. Putus, Bu. Maaf, Bu, putus-putus. Iya, betul. Ya jangan sampai kemarin ada lucu ya di grup dosen itu ya. Jadi ada mahasiswa yang ketika dia entah di Zoom atau di Meet itu ya. Jadi profilnya itu diganti apa? Karena dosennya ini sudah sepuh gitu ya. Sudah agak ini ya berumur. Itu diganti profilnya itu reconnecting coba. Ya Allah, jangan sampai ya teman-teman kayak gitu. Saya yakin 425 nggak seperti itu. Oke, Mas Alfareza Yogi bisa ini? Halo? Oke, kalau nggak bisa, saya ganti. Oke. Eka Damayanti. Eka Damayanti, ada di sana? Maaf Bu, tadi Eka bilangnya di Tangerang lagi hujan deras Bu, jadi jaringannya agak nggak baik. Oh gitu. Iya, putus-putus gitu Bu. Makanya dia dengerin ini agak putus-putus gitu. Oke. Tadi ngechat di grup. Ya. Oke, maaf Bu. Ya, sekarang siapa ya? Meltri Nugrahani, Mbak Meltri. Oh tadi sudah ya, sorry. Oh, udah. Yang ini tadi aja deh, yang Mbak Febrilda, absen 38, pengen dengar suaranya Mbak. Iya, Bu. Ya, silahkan Mbak Febrilda, terangkan ke saya ini
kita ke contoh selanjutnya, Mbak. Bisa dilihat di contoh Excel saya. Yang portofolio sekuritas. Ya, portofolio ini ketika beli dalam investasi dalam beberapa investasi. Oh iya. Oh, siapa ya? Maaf ya, sebentar ya. Ini sepertinya ada yang telepon. Saya izin ngangkat telepon dulu sebentar. Oh iya. Oke, Mbak Febriana, silakan Mbak terangkan ke teman-teman terkait dengan ini apa namanya investasi bond ini, Mbak, yang untuk portofolio. Halo. Halo. Oh ya. Ya. Di soal diketahui, PT Anugrah memiliki 2 investasi utang dengan tujuan untuk dikoleksi dan dijual. Kemudian diberikan informasi berupa biaya perorangan yang diamortisasi, nilai wajarnya, dan jumlah keuntungan atau kerugian dari yang belum direalisasi. Kita tahu bahwa amortized cost di portofolio investasi utang itu yaitu obligasi dari PT Fitra dan obligasi PT Ekonomi, amortized cost-nya di total 405.870.761. Kemudian untuk fair value-nya setelah ditotalkan itu hasilnya adalah 400.500.000. Kemudian setelah dikurangkan diselisihkan amortized cost dengan fair value diketahui terdapat loss sebesar 5.370.761. Kemudian karena belum ada atau saldo fair value adjustment di periode sebelumnya itu masih 0, maka fair value penyesuaian atas obligasi utang itu sebesar 5.370.761 itu kemudian di jurnal dikreditkan. Nah, karena ini berupa portofolio investasi utang, maka penghitungan atau penyesuaian fair value-nya itu dijadikan 1 di jurnalnya di akhir periode. Yaitu unrealized holding gain or loss di equity. Oke, jadi terima kasih ya Mbak. Jadi ini lihat tabel ini ya, diketahui bahwa Desember 2019 nilainya turun di bagian fair value-nya. Berarti apa investasi kita lebih rendah daripada nilai pasar fair value. Sehingga fair value adjustment-nya harus ada di bagian kredit gitu ya, karena investasi kita mau kita turunkan dan unrealized holding gain-nya ada di sisi debit. Kemudian diganti orang saja ya, biar semuanya ikut ngomong. Mbak Retno. Ya Bu. Oke. Mbak Retno, minta tolong ini ada contoh kasus lagi Mbak, terangkan ke teman-temannya Mbak. Iya, contoh kasusnya itu PT Anugrah menjual obligasi PT Fitra pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga 105 juta. Sedangkan pada saat itu carrying value-nya itu atau amortized cost-nya itu sebesar 106.500.453. Maka PT Anugrah membuat jurnal sebagai berikut. Nah, jadi kita itu nyari berapa loss
loss dari penjualannya. Kan tadi dia itu menjual obligasinya itu sebesar 105 juta. Jadi amortized cost dikurangi selling price itu hasil dari loss keuntungan atau kerugiannya. Nah, di sini itu selling price-nya itu lebih rendah, jadi dia itu loss sebesar 1.500.453. Karena dia loss, berarti jurnalnya itu cash, uang yang dia dapat 105 juta di debit, terus loss on sell bonds-nya juga 1.500.453 karena dia loss, dia di debit, dan debt investment-nya di kredit sebesar 106.500.453. Oke. Lanjut aja Mbak. Sini Mbak. Setelah itu dia itu tinggal satu sekuritasnya, yaitu obligasi PT Ekonomi. Nah, dia dijual itu ya, karena dijual maka ya, karena PT Fitrahnya dijual. Nah, di akhir tahunnya itu disesuaikan lagi si obligasi PT Ekonomi ini dengan fair value-nya. Kayak gitu, karena amortized cost-nya lebih besar daripada kalau misalnya sebelumnya ada saldo fair value adjustment, dia itu diselisihin atau dibandingin sama fair value adjustment yang sekarang gitu. Kayak contohnya misalnya ini fair value adjustment yang sekarang kan loss 3 juta. Nah, yang fair value Halo? Ya udah bener ya tadi ya. Jadi ya, soalnya putus ya Mbak ya. Ya udah bener tapi ya. Terima kasih ya Mbak. Nah, benar sekali ya tadi ya yang di awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini saya untuk memudahkan gitu ya. Saya buat sama lagi ya di account untuk fair value adjustment-nya ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga ya. FVA itu nantinya harus ada di kredit karena apa? Karena dia negatif sebesar 3 juta. Saya kasih merah ini ya. Namun awalnya apa? Kita itu sudah membukukan senilai 5.370.761. Berarti ini ada di sebelah debit. Kemudian yang tadi harus turun sebesar 3 juta. Karena ini loss-nya tadi ya. Maka atas selisih tersebut ada FVA, akun FVA ini agar selisihnya antara yang ini dengan ini itu sebesar 2.370.000. Karena ini debat, kita langsung aja ke sini debat fair value adjustment-nya sebesar 2.370.000. Seperti itu. Nah, ada yang mau coba lagi deh. Absen 14 tadi belum ya. Isnawati Fatin. Iya Bu. Mbak Isnawati. Iya. Saya minta tolong dong dampak ke laporan keuangan ketika ada transaksi-transaksi di atas. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira treatment akuntansi untuk fair value OC dengan fair value option atau fair value through profit loss itu kira-kira bedanya di mana? Ya, untuk ini penyajian investasi utang dari transaksi sebelumnya diketahui debt investment-nya itu 302, terus dari mana asetnya
dari transaksi di atas. Nggak nyatu lagi. Yang mana kira-kira? Yang atas, Bu, lagi. Atas, oke. Yang mana? 102 itu. Yang mana? Dapat dari, stop, Bu. Dari fair value. Kelihatan ya? Oke, saya ini ya, saya ganti dulu ya, Mbak. Iya, Bu. Belum pernah, Mbak Alida juga belum bisa ya tadi ya, Mbak Alida. Anissa Farah Pratiwi. Mbak Anissa. Mbak Anissa, dengar suara saya? Oke, nggak bisa ya. Oke, Mas Bagus Pramono. Ini ada suara ayam ya. Ini Mbak Isnawati ya. Mbak Isnawati saya ganti ya. Ini ke Mas Bagus Pramono. Silahkan Mas Bagus. Iya, Bu. Bentar, Bu. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya ini kira-kira ini dapatnya yang mana sih tadi? Nah, ini kira-kira dampak atas transaksi tadi, dampak ke laporan keuangannya yang pertama itu apa? Kemudian kira-kira ini dapat angka segini nih, debt investment itu dari mana? Kemudian ini dari mana? Jadi yang unrealized holding gain or loss itu 2.370.000 itu dari di account-nya fair value adjustment. Nah, udah kelihatan ya di sini ya. Akhirnya 3 juta, jadi selisihnya 2.370.761. Ya, dan kemudian untuk debt investment-nya itu berarti disajikan sesuai dengan nilai fair value-nya, Bu. Disajikan sesuai dengan apa? Nilai fair value-nya, Bu. Fair value dari debt investment-nya. Debt investment, dapatnya dari mana? Fair value yang tadi ya, ini ya. Ini. Benar? Benar, Bu. Kemudian selain itu dampaknya apa lagi adanya investasi ini ke laporan keuangan? Kalau unrealized holding gain or loss-nya itu nanti masuk ke other comprehensive income, Bu. Jadi menambah nilai total comprehensive income-nya. Kemudian bedanya apa dengan nanti kita ada apa investasi yang menggunakan FV fair value option atau TPL itu, Mas? Kalau fair value option itu nanti penyesuaiannya itu langsung ke akun debt investment, Bu. Jadi nggak ada fair value adjustment. Ya, kemudian apa lagi? Terus kalau unrealized gain loss-nya itu langsung masuk ke income. Ya. Jadi masuk ke other income atau expense. Oke, ini Mas Bagus nomor absen 9. Oke, ada lagi Mas? Kira-kira treatment akuntansinya sama nggak? Secara umum sama, Bu. Secara umum sama, benar. Yang membedakan tadi hanya debt investment saja ya. Yang satu FVA, akun FVA, yang satu nanti di debt investment seperti itu. Ya. Oke, Mas Bagus ini pemalu ya kayaknya ya. Suaranya kok orang Jogja, Mas Bagus? Enggak, Bu. Orang Malang, Bu. Oh, orang Malang. Biasanya orang Malang kan
Oh, berapi-api gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, nggak kerasa ya, ini udah jam 3, sudah sekitar 1 jam lebih kita. Nah, fungsi dari saya tanya jawab ini apa? Yang pertama, agar saya bisa mengenal semua mahasiswa, karena kalau nggak kayak gini nanti yang saya tahunya hanya 1, 2, 3 mahasiswa saja, jadi biar tahu ternyata tuh ada banyak mahasiswa berpotensi di sana. Kemudian yang kedua, melatih teman-teman ini juga komunikasi biar aktif untuk ngomong. Kemudian yang ketiga, biar semuanya, jadi sistem kuliahnya nggak hanya dari saya saja, jadi saya yang sumber ilmu, jadi saya pengen semuanya tuh dari mungkin Mbak Adinda sumber ilmu, Mas Irawan sumber ilmu, semuanya belajar, kita sama-sama belajar. Dan yang keempat, fungsinya adalah saya pastikan bahwa teman-teman itu sudah belajar sebelum mata kuliah di praktikum AKM ini. Dan juga untuk memastikan bahwa teman-teman tuh sudah paham terhadap teori AKM, karena teman-teman tuh kan dosen AKM-nya kan ini banget ya, luar biasa ya. Kemarin dapat Pak Lutfi, sekarang dapat siapa, Bu Ais, itu kan mereka sumber ilmu dari semua dosen ya, selain Pak Srianto, karena beliau, kalau teman-teman pernah dapat itu, beliau itu orang IAI ya, jadi kita sumbernya di sana. Ini saya harapkan semuanya bisa berkontribusi, nggak hanya 1, 2, 3 mahasiswa, jadi semuanya nanti bisa berkontribusi. Seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan, teman-teman nanti cek di Google Classroom-nya. Mau sekarang saya kasih atau nanti nunggu sholat dulu, sholat asar dulu, karena udah jam 3 di jam saya ya. Di tempat saya masih lama, Bu. Masih lama ya? Masih ada lama. Jadi sebaiknya boleh kita langsungkan saja. Oke, langsung aja ya, waktunya 1 jam, berarti nanti kira-kira sampai jam 4, jadi nanti kita tepat ya, maksudnya tepat selesai, waktunya nggak berlama-lama. Nah, setelah teman-teman mengerjakan nanti, sudah dikumpulkan, sudah semuanya, nanti boleh langsung langsung kita buka di grup diskusi WAG, jadi teman-teman semuanya bisa nanya ke sana, dan semuanya juga bisa menjawab seperti Mas Mario ya, Mas Mario kemarin bisa bantu jawab, atau Mas ketua kelasnya siapa ini yang udah pinter banget? Mas siapa Mas ketua kelasnya Mas? Kok lupa saya? Satria. Oh iya, Mas Satria ini ya. Mas Satria ini kalian beruntung ya punya ketua kelas Mas Satria. Bukan saya mau muji ya Mas, bukan mau muji, cuman hanya secara bahasa komunikasi ini sudah pinter sekali, karena saya sebelumnya tuh ngajar komunikasi bisnis ya di jurusan pajak stan juga. Jadi saya ini berarti mungkin dulu bagus ya orang aktivis ya Mas? Bukan? Justru tidak, saya justru gak masuk BEM Bu. Oh, gak masuk BEM ya? Ini orang-orang marketing ini, nanti cocok nih buat orang marketing, cocoknya buat itulah pendekatannya. Oke, beruntung ya karena terkadang dosen itu bisa memberikan nilai yang ini bocoran ya sebenarnya, bisa memberikan nilai keseluruhan kepada mahasiswa itu tergantung dari kondisi kelas itu, ketika mereka aktif, ketika mereka secara komunikasinya bagus, semuanya dihitung nanti bisa. Makanya kenapa kelas 425 ini kalau saya lihat ketimbang kelas-kelas yang saya ampu sekarang sama yang semester lalu itu IPK-nya luar biasa sekali ya. Yang IPK kumplot gitu ya. IPK kumplot tuh mungkin hampir setengah kelas sendiri atau 3/4-nya itu kumplot semua ya. Saya luar biasa sekali mendapat rezeki ya, mendapat kelas yang luar biasa semangat dan aktif. Oke, teman-teman saya langsung upload ke GCR, kita langsung lanjut ke soal saja. Untuk itu saya akhiri pertemuan sebelum belum berakhir ya, maksudnya saya akhiri untuk online kali ini. Teman-teman lanjut ke GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam.